Assalamualaikum adik-adik, kembali berjumpa dengan saya Febriani dalam perkuliahan rancangan percobaan penelitian perikanan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai rancangan acak lengkap. Mulai dari apa itu rancangan acak lengkap, bagaimana pengacakan pelakuannya, kemudian analisis sidik ragam, beserta asumsi-asumsinya. Pada pertemuan yang lalu, seluruh perhitungan dilakukan secara manual, baik pada saat perhitungan analisis sidik ragam maupun pada saat pengujian asumsi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang perhitungan analisis sidik ragam pada rancangan acak lengkap beserta pengujian asumsinya dengan menggunakan salah satu software statistika, yaitu Minitab. Baiklah adik-adik, mari kita mulai. Kali ini, saya menggunakan contoh kasus rancangan acak lengkap untuk ulangan yang sama. Sebelum melakukan analisis dengan menggunakan Minitab, terlebih dahulu kita copy datanya ke Excel. Setelah kita kopikan datanya, maka kita susun ulang menjadi seperti ini. Jadi ada 3 kolom. Kolom pertama adalah perlakuan, kemudian kolom kedua ulangan, kolom ketiga bobot ikan mas. Kita buat datanya seperti ini. Jadi perlakuannya P0 sebanyak 4 kali karena ulangannya ada 4 kali, terus sampai dengan P6. Kemudian barulah kita kopikan data yang telah kita susun ini ke dalam Minitab. Klik sini pojok, kemudian paste. Untuk melakukan analisis sidik ragam dengan menggunakan Minitab, langkahnya adalah yang pertama, kita klik start. Kemudian arahkan ke ANOVA, lalu klik one way. Kita masukkan bobot ikan mas ke dalam respon, bisa kita drag atau kita klik 2 kali. Kemudian untuk faktor, masukkan perlakuan, klik 2 kali di perlakuan. Setelah itu kita klik store residual. Nah, ini gunanya untuk memanggil data residual yang kita miliki. Nanti data residual ini kita gunakan pada saat pengujian asumsi, yaitu asumsi kenormalan galat. Setelah itu kita klik graph, klik yang 4-in-1, kemudian OK, lalu klik OK. Nah, untuk hasil perhitungan dari analisis sidik ragam dapat dilihat pada output ini. Dari sini kita bisa melihat kalau kita bandingkan dengan perhitungan manual kita, ini hasilnya pasti akan sama. Pada perhitungan manual, dalam pengambilan keputusan, kita menggunakan nilai F yang kita bandingkan dengan nilai F tabel. Jika
nilai F yang kita peroleh atau nilai F hitung kita lebih besar dari nilai F tabel, maka H0 kita ditolak. Artinya terdapat pengaruh antara dosis dengan bobot ikan. Nah, ketika kita menggunakan output dari Minitab, kita mempunyai dua nilai. Yang pertama nilai F dan yang kedua nilai P. Dalam membuat kesimpulan, kita bisa menggunakan salah satu dari nilai tersebut. Kalau menggunakan nilai F, kita tetap bandingkan dengan nilai tabel, F tabel kita. Nah, ketika kita menggunakan nilai P, maka yang kita bandingkan adalah dengan nilai alfa yang kita punya, nilai taraf signifikannya. Jadi misalkan taraf signifikan kita atau nilai alfa kita adalah 5%, maka nilai P kita bandingkan dengan 5%. Jadi caranya, jika kita memiliki nilai P yang lebih kecil dari nilai alfa kita, maka H0-nya akan ditolak. Jadi tadi misalkan nilai alfa kita atau taraf signifikan kita 5%, kita bandingkan nilai P kita lebih kecil atau lebih besar. Nah, ternyata lebih kecil, 0,039 lebih kecil dari 5%. 5% adalah 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara dosis makan dengan bobot ikan mas. Selanjutnya pengujian asumsi. Pengujian asumsi kita bisa lihat melalui residual plot dari bobot ikan mas. Nah, yang pertama untuk asumsi normalitas galat, ini bisa kita lihat dari grafik normal probability plot. Jadi kalau titik-titik berada dekat dengan garis, maka bisa dikatakan bahwa galat kita normal. Nah, selain menggunakan metode grafis seperti ini, untuk pengujian normalitas bisa juga dilakukan dengan uji formal. Kalau di modul saya menuliskan uji Lillie force, tapi sebenarnya masih banyak lagi. Ada uji Kolmogorov-Smirnov, ada uji G kuadrat, masih banyak lagi. Nah, kebetulan untuk Minitab sendiri dia tidak menyediakan uji Lillie force, maka kita akan pakai uji yang lainnya. Lanjut, kemudian untuk residual versus fit value. Nah, ini digunakan untuk melihat ada tidaknya pelanggaran asumsi kebebasan dari galat. Jadi, jika titik-titik ini membentuk pola, maka bisa dikatakan bahwa ada indikasi galatnya tidak bebas. Sedangkan kalau yang ini tidak membentuk pola apa-apa, dia masih acak polanya. Jadi bisa dikatakan bahwa asumsi galat yang bebas terpenuhi. Kemudian selain melihat residual versus fit value, kebebasan galat juga bisa dilihat melalui residual versus observation order. Sama dilihatnya, jika tidak memiliki pola, maka dapat dikatakan bahwa galatnya saling bebas. Di sini juga sama, tidak memiliki pola apa-apa, maka kita katakan galatnya saling bebas. Kemudian selanjutnya
asumsi homogenitas varians dapat kita lihat dengan menggunakan uji Bartlett. Caranya, kita klik Start, kemudian kita klik ANOVA, lalu kita klik Test for Equal Variance. Nah, kita masukkan responnya sama seperti tadi. Responnya adalah bobot, kemudian faktornya adalah perlakuan. Kita gunakan alfanya 5%, jadi confidence levelnya adalah 95. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah output untuk uji homogenitas varian. Ada 2 uji di sini. Minitab menyediakan 2 uji, ada uji Bartlett dan uji Leibniz. Nah, sekarang kita bandingkan nilai p-value dengan alpha kita. P-value kita lebih besar dari nilai alpha kita, yaitu 0,05. Berarti H0-nya kita terima ya. Nah, kalau H0-nya kita terima, artinya variansnya homogen. Jadi, untuk data yang kita miliki, asumsi variansnya homogen terpenuhi. Selanjutnya, untuk asumsi normalitas yang tadi telah saya katakan, bisa juga dilakukan dengan uji formal. Kita akan lakukan itu. Klik Start, kemudian Basic, kemudian kita masuk ke Normality Test. Variabelnya kita masukkan residual. Nah, di sini banyak pengujian yang bisa dilakukan. Bisa memakai uji Anderson-Darling, kemudian Ryan, atau Kolmogorov. Kita coba yang Anderson-Darling dulu. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah uji normalitas. Kita bandingkan lagi p-value-nya dengan alfanya. P-value-nya 0,48, alfanya 0,05. Berarti lebih besar p-value-nya, sehingga H0-nya diterima. Maka kita dapat katakan bahwa galat atau residual yang kita miliki itu berdistribusi normal. Berarti asumsi normalitas galat terpenuhi. Nah, yang terakhir adalah asumsi aditivitas model. Sayang sekali di Minitab dia tidak menyediakan uji tersebut, sehingga mau tidak mau tetap kita lakukan dengan menghitung secara manual atau dengan menggunakan bantuan Excel untuk lebih mudah dan lebih cepat gitu. Nah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini adik-adik semua. Saya harap adik-adik semua bisa mengulang pemaparan saya ini di rumahnya masing-masing dengan menggunakan software Minitab, sehingga nantinya adik-adik bisa lebih paham dan mudah untuk menganalisis data-data penelitian adik-adik semua nanti. Saya ucapkan terima kasih untuk semua perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.